Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Here we from the second group want to discuss the material on the second page. Okay, let's start right away. The first paragraph. Okay guys, my name is Julia Astuti. I'll read the first paragraph. Prophet Muhammad PBU8 said, knowledge is the lost property of a Muslim. Whoever finds it must take it. Hence Muslims started seeking knowledge. One way they did this was to start translating all kinds of knowledge that they thought to be useful. Okay, bismillahirrahmanirrahim. My name is Rohma Ramadana Fahmi. Okay, I will continue the first paragraph. There were two main sources from which Muslim scholars made translation in order to develop the field of science, the Hindus and the Greeks. So, the main idea in the first paragraph is that a Muslim must have knowledge, and the way to get it is to seek that knowledge. Okay, any question for the first paragraph? Baik, di sini saya Sri Lestari izin bertanya. Di paragraf pertama itu terdapat kata Greeks. Nah, di situ menurut saya kata-katanya asing. Tolong jelaskan artinya. Izin bertanya, pada the first paragraph of the second line there is the word hence atau hence. Nah, itu artinya apa ya? Sama bisa jelasin bagaimana cara membacanya yang benar. Oke, izin bertanya pada paragraf yang pertama, pada kata paling pertama yaitu yang profit, itu cara bacanya yang benar bagaimana dan artinya apa? Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya persilakan kepada pembaca paragraf pertama untuk menjawab pertanyaan yang sudah teman-teman ajukan. Oke, di sini saya akan answer pertanyaan dari si Bahtiar ya yang pertama, atau si Bahtiar sama si Feni. Si Feni tadi kan nanya tuh yang pertama tadi kan di paragraf pertama, di kalimat pertama yaitu kata pertama. Nah, kata pertama itu adalah prophet tulisannya. Prophet ya. Nah, sebenarnya ini juga kata asing juga bagi saya tadi. Nah, jadi setelah saya cari di Google, jawabannya itu gini, yang prophet itu dibacanya itu prophet gitu. Nah, artinya itu yaitu nabi, Nabi Muhammad SAW. Itu kan kata yang sesudah prophet itu kan Muhammad kan. Nah, yang prophet itu yaitu artinya itu nabi, dan dibacanya itu yaitu prophet gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari si Bahtiar. Si Bahtiar tadi kan nanya untuk yang si hence yang tulisannya. Nah, jadi kalau untuk bacanya itu ini juga ya termasuk sama kata asing bagi saya. Nah, jadi setelah saya lihat di Google dan dia ngebaca yang orang yang di Google itu bacanya itu gini. Kalau hence itu dibaca hands. Itu kan tulisannya kan HENCE kan. Nah, dibaca hands. Ada HEN sama S. Jadi bacaannya hands gitu. Nah, dan artinya itu kalau lihat di Google ya, kalau saya lihat di Google itu artinya itu yaitu karenanya. Nah, artinya karenanya dan dibaca hands. Yang artinya karenanya. Okay, I will answer the question from Lestari. Tadi kurang lebih pertanyaannya, what is the meaning of Greek? Jadi, the meaning of Greek is bahasa Yunani. Dalam speakingnya atau penyebutannya, kata Greek di sini disebut Greeks, bukan Greek. Karena di dalam kalimat terakhir pada paragraf pertama itu menjelaskan tentang dua sumber utama yang mana cendekiawan muslim itu menerjemahkan untuk mengembangkan ilmu bidang sains itu menggunakan bahasa Hindu dan bahasa Yunani.
Oke, next. Kita langsung ke the second paragraph. Okay, I'm Zefika Huda Rashid. I will reading the second paragraph. The Abbasid Caliph Al-Mamun, 832, had a university built and ordered its scholar to translate into Arabic many works of Greek scholarship. Between 771 and 773 CE, the Hindu numeral were introduced into the Muslim work as a result of the translation of Sintanta from Sanskrit into Arabic by Abu Abdullah Muhammad Ibrahim Al-Fazari. Okay, I'm Fanny Hermione. I will continue the second paragraph. Another great mathematician, Tabit Ibn Qura, not only translated works written by Euclid, Archimedes, Apollonius, Ptolemy, and Eutyches, but he also founded a school of translation and supervised many another translation of books from Greek into Arabic. Ide pokok pada paragraf kedua yaitu para cendekiawan Muslim menerjemahkan karya Yunani dari berbagai bahasa menjadi bahasa Arab untuk mencari dan mengembangkan ilmu yang dianggap berguna. Baik, terima kasih kepada Fanny dan JBK. Bagi teman-teman yang ada yang kurang paham dari paragraf kedua, silakan bisa bertanya. Okay, my name is Rohma Ramadana Fahmi. I have question for the second paragraph. In the second paragraph, itu ada kata Sanskrit. Pertanyaannya, what is the meaning of Sanskrit? And how to speaking yang benarnya seperti apa? Terima kasih. Okay, I have a question for the second paragraph. The second paragraph has words. Maksudnya itu di paragraf kedua itu ada kata yang saya asing, sama pengucapannya itu gimana ya caranya asing ya. Di paragraf kedua itu ada yang calipa tulisannya, calipa. Nah, itu gimana cara bacanya? Cara baca how to read, cara bacanya gimana? Terus sama artinya apa? Baik, terima kasih kepada Rohmah dan Julia yang sudah bertanya. Kepada pemateri, kami persilakan untuk menjawab pertanyaan Rohmah dan Julia. Oke, saya akan menjawab pertanyaan Rohma dan Julia. Tadi Rohma bertanya what is the meaning of Sanskrit ya. Jadi pengucapan Sanskrit itu Sanskrit. Sanskrit itu artinya Sanskerta. Jadi di sini menerjemahkan dari Sanskerta ke dalam bahasa Arab gitu. Sanskrit penyebutannya. Okay, thank you for your answer, Zeb. Dan untuk pertanyaan Julia itu what is the meaning of caliph ya, kata caliph itu dibacanya itu caliph itu artinya khalifah. The Abbasid Caliph Al-Mamun berarti khalifah Abbasiyah Al-Mamun gitu, artinya khalifah. You're welcome, Rohma. Alah, oke Z, thank you. Baik, terima kasih kepada ZBK yang sudah menjawab pertanyaan dari Rohmah dan Julia. Mungkin dari teman-teman yang lain masih ada yang kurang paham, saya silahkan untuk bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, nanti langsung saja kita next ke paragraf ketiga. Insya Allah already understand. Oke, nampaknya sudah jelas semua. Selanjutnya kita ke paragraf yang ketiga. Kepada pemateri paragraf ketiga, kami persilakan. Okay, my name is Sri Lestari. I will read the third
paragraph. Will Hajjaj bin Yusuf translated Euclid elements into Arabic? Al-Jayani wrote an important commentary on it, which appears in the Fihris Index, a work compiled by the bookseller Ibn an-Nadim in 988. A simplified version of Tamalis al-Majaz appears in Abul Wafa's book of Tahir al-Majisti and Kitab al-Kamil. Okay, my name is Meghana Nelvaliana. I will continue reading the third paragraph. Abu Wafa al-Bustani comment on and simplified the works of Euclid, Ptolemy, and Diopentus. The sons of Musa bin Sakir also organized translation of Greek work. So, the main idea of third paragraph is Hajjaj bin Yusuf translate Euclid's elements into Arabic. Baik, terima kasih kepada Sri Lestari dan Megananda yang sudah menjelaskan serta membacakan paragraf ketiga. Bagi teman-teman yang kurang paham atau ada kata-kata yang kurang jelas atau asing, bisa langsung ditanyakan kepada pemateri ketiga. Bagi teman-teman yang mau bertanya, saya persilakan. For the three paragraph, I have no question. Baik Julia, gimana untuk teman-teman yang lain? Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita langsung ke paragraf yang terakhir untuk mempersingkat waktu. Cukup Pak Moderator. Next, paragraf. Baik, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi atau sudah jelas semua. Langsung saja kita ke paragraf keempat. Untuk paragraf keempat, di sini saya sendiri yang akan membacakan serta menjelaskan pada paragraf keempat ini. Oke, langsung kita mulai. This translation played an important role in the development of mathematics in the Muslim world. Moreover, the ancient Greek texts have survived thanks to this translation. Baik, untuk paragraf keempat ini mempunyai ide pokok, yaitu ide pokoknya terjemah ini mempunyai peran yang sangat penting dalam perkembangan matematika di dunia muslim, serta teks Yunani kuno ini bisa bertahan berkat terjemahan ini. Baik, untuk teman-teman, kalau ada yang kurang paham, silakan bisa ditanyakan sekarang. Okay, I'm Zevika and I feel unfamiliar with word ancient. What is the meaning of ancient? Ancient itu apa sih dan bacanya gimana? Ancient. Baik, terima kasih kepada Zevika yang sudah bertanya. Barusan Zevika bertanya tentang bagaimana cara membaca atau melafalkan kata ancient dan serta artinya. Baik, ancient itu artinya adalah kuno. Kemudian cara membacanya yaitu ancient. Jadi ketika ada sebuah kalimat, moreover, the ancient Greek texts have survived thanks to this translation. Nah, itu kalau ditranslate maka berbunyi, selain itu, teks Yunani kuno bertahan berkat terjemahan ini. Okay, thank you Bahtiar untuk jawabannya. Baik, terima kasih. Nampaknya sudah tidak ada yang mau bertanya lagi. Oke, mungkin itu saja materi pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Okay,
Thank you. See you the next discussion.